Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Apa yang harus dilakukan itu untuk Indonesia ke depannya agar memang Indonesia ini ya surplus neraca perdagangan karena memang surplus secara fundamental bukan karena berkah impornya yang turun gitu ya. Nah ini seperti apa kira-kira mekanisme yang harus dilakukan dan tantangannya apa sih kalau dilihat di tahun 2021 ini nih Mbak Ina? Ya, menurut saya memang perlu adanya sinergi antar kementerian. Jadi bisa dilihat di masing-masing rantai pasoknya mana industri-industri yang memang terganggu gitu. Terganggunya oleh apa gitu. Sehingga pemerintah memang harus membantu. Jadi kalau memang ingin kita mendorong ekspor dari produk manufaktur kita memang harus dibuat itu di list mana apa saja yang mengganggu di dalam rantai pasok sehingga merusak daya saing kita gitu. Karena sebetulnya kita juga nomor 9 ya untuk industri manufaktur gitu, industri TPT gitu. Itu harus diraih juga gitu. Jadi sebetulnya dan ini juga hati-hati juga dengan FTA gitu ya, dengan FTA dengan perjanjian-perjanjian kerjasama. Jangan sampai perjanjian kerjasama itu head to head barang yang sama gitu, tapi jadinya mematikan industri dalam negeri. Nah, hal-hal seperti itu memang harus diidentifikasi lagi gitu ya, bagaimana supaya industri kita itu tetap memiliki daya saing dan bisa tetap hidup gitu ya, karena itu menyerap banyak tenaga kerja. Oke, ini banyak lagi ya Indonesia banyak lagi beberapa waktu belakangan ini menandatangani free trade agreements juga ya. Terus ada juga beberapa CEPA yang baru saja ditandatangani. Nah ini akan seperti apa? Jangan sampai nanti Indonesia ini akan jadi pasar ujung-ujungnya begitu ya. Tantangannya apa sih? Cukup menguntungkankah begitu kita banyak melakukan agreement atau free trade agreement ini Mbak khususnya untuk Indonesia? Iya, ternyata kan sejak FTA itu contohnya hampir dengan Cina aja. CAFTA itu ternyata impor makin meningkat gitu loh. Jadi itu kita harus evaluasi lagi. Jadi harus hati-hati. Mau seberapa jauh sih pemerintah mau melindungi konsumen dalam negeri, industri dalam negeri seperti itu gitu. Jadi hal-hal seperti itu memang harus dikedepankan gitu. Bahwa seperti negara lain, bagaimana negara lain begitu sulitnya kayak negara kita aja mau ngirim barang keluar itu setengah mati ya karena mereka punya NTM yang berlapis gitu. Nah kita harus lakukan itu gitu karena sekarang ini diperbolehkan kok kita melindungi istrinya bukan melindungi produksi dalam negeri tapi melindungi konsumen di dalam negeri gitu loh ya. Jadi dari untuk industri makanan minuman juga bahan-bahan yang kurang yang membahayakan misalnya seperti itu gitu. Jadi artinya banyak cara yang bisa dilakukan untuk melindungi istilahnya konsumen dalam negeri kita gitu.